Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pada pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mereka pertama bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung masa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu dipilih menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Pemuda. Namun, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Pengertian bahasa dan karakteristik ciri bahasa. Bahasa adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan memakai tanda atau simbol, misalnya kata-kata dan gerakan tubuh. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono, bahasa adalah sistem yang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang pertama, arbitrer. Arbitrer dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai manusia berubah-ubah, tidak tetap dan semena-mena. Istilah arbitrer dalam pengertian ini artinya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa, huruf, angka, dan bunyi dengan konsep dari lambang tersebut. Yang kedua, sistematis. Sistematis artinya bahasa tersusun secara teratur dan berpola. Adapun sistematis artinya bahasa tersusun dari beberapa subsistem. Subsistem bahasa diantaranya sintaksis, morfologi, fonologi, sematik, dan leksikon. Yang ketiga, itu bersifat unik. Unik secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas, ciri khusus. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada sistem dan penggunaannya. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Yang keempat, produktif.
Kata produktif dapat diartikan sebagai mampu menghasilkan secara terus-menerus. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus, walau hanya terdiri dari unsur yang terbatas atau A sampai Z atau 0 sampai 9. Bahasa dapat menghasilkan berbagai macam istilah baru. Yang kelima, universal. Memiliki ciri khas masing-masing unik. Selanjutnya akan dibahas ciri khas lain dari bahasa itu. Universal dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contoh ciri universal pada bahasa adalah bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa di dunia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Depan adalah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan dari penulis, melainkan penyaminan kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu dengan kalimat sendiri. Sedangkan daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Ada dua cara mengutip, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kalimat kutipan harus diintegrasi dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip petik atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama, pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di halaman tanda kurung. Contohnya, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ini teliti. Tanda petik dalam kurung Agung Hermanto 2009.215-16 tutup kurung. Cara menulis daftar pustaka dari buku. Yang pertama, nama penulis. Tulis nama belakang penulis lebih dahulu, baru disusul dengan tanda koma dan inisial nama depannya. Jika di dalam buku terdapat gelar-gelar penulis, maka gelar-gelar tersebut tidak perlu ditulis di dalam daftar pustaka. Yang kedua, tahun terbit. Setelah menuliskan nama penulis, tuliskan tahun terbit buku yang kamu jadikan sebagai acuan. Diikuti dengan tanda buku buka kurung dan tutup kurung. Yang ketiga, judul buku. Setelah menuliskan nama penulis dan tahun terbit, tuliskan judul buku yang dipakai. Perlu diingat untuk menuliskan dengan tulisan miring atau italik. Yang keempat, tempat terbit. Tuliskan tempat terbit buku yang kamu jadikan sebagai referensi, lalu diikuti dengan tanda titik 2. Yang kelima, nama penerbit. Rangkaian terakhir dalam menuliskan sebuah daftar pustaka yang diambil dari buku adalah nama penerbit. Contohnya, Hirata, Andrea, titik, dalam kurung 2006, titik, sang pemimpi, titik, Yogyakarta, titik 2,
bentang, titik. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Nyorong. Upacara nyorong merupakan salah satu bagian dari prosesi pernikahan putra-putri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan upacara mengantar barang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan. Biasanya barang-barang yang diantar berupa bahan-bahan pokok, bahan pembuat kue, ternak, pakaian, serta tempat tidur. Barang-barang tersebut diantarkan beramai-ramai dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama. Nilai-nilainya yaitu meringankan pihak mempelai perempuan karena telah dibantu dengan mengantar barang-barang tersebut. Yang kedua, upacara nyorong dijadikan sebagai acara silaturahmi antara kedua pihak keluarga pengantin. Menurut saya, bahasa yang baik yang benar adalah bahasa yang ketika diajak bicara nyambung dan menggunakan bahasa yang sesuai pada tempat penggunaannya.